sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bermajlis ilmu untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mempelajari adab-adab yang diajarkan melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pertama-tama ingin kita ingatkan bahwa kita sudah memasuki bulan yang ketiga dari bulan Hijriyah, yaitu bulan Rabiul Awal, dan tentu saja ini adalah salah satu di antara bulan-bulan yang meskipun tidak disebutkan keutamaan khusus di dalamnya, kecuali sebahagian di antara ahlul ilmi atau sebagian di antara ulama yang menyebutkan tentang keutamaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Namun di saat yang sama juga bulan Rabiul Awal itu adalah bulan wafatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia adalah bulan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lahirnya Nabi tentu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia juga adalah bulan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pendapat yang disepakati oleh ulama kita bahwa Nabi itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Dan kebanyakan pendapat ulama yang menyebutkan tentang kelahiran Nabi SAW juga pada tanggal yang sama dan pada hari yang sama, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal juga. Ya. Olehnya itu para ulama kita sampai mengatakan bahwa hari wafatnya Nabi SAW itu adalah hari terjadinya musibah yang terbesar. Ya, hari terjadinya musibah yang terbesar karena telah pergi dari kehidupan umat manusia, khususnya para sahabat, salah satu dari dua sebab keamanan di umat manusia. Disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab sekelompok manusia, orang yang melakukan perbaikan, orang yang muslihun. Itu satu keamanan, jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada di antara umat manusia yang melakukan islah, perbaikan. Kemudian keamanan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tidak mungkin memberi azab kepada sekelompok manusia wa anta fihim, sedangkan kamu di tengah-tengah mereka. Makanya kalau kita bicara tentang azab dan siksa yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, semuanya itu diturunkan oleh Allah SWT setelah sebelumnya para nabi dan rasul serta para pengikut mereka dikeluarkan terlebih dahulu dari tempat tersebut. Nah, coba kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sebelum didatangkan banjir bandang itu Allah sudah selamatkan terlebih dahulu dengan perahunya. Kemudian kaum Nabi Lut juga sama seperti itu, diperintah oleh para malaikat untuk keluar dari perkampungan kaum Sodom itu sebelum masuk waktu subuh. Kemudian dan kaum-kaum yang lain juga sama seperti itu, termasuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada orang-orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sudah memerintah Nabi untuk keluar dari kota Mekah. Ya, meskipun nanti azab yang Allah turunkan kepada mereka, kepada sebagian di antara mereka, itu terjadi melalui peperangan Badar.
Nah, oleh karenanya dengan wafatnya Nabi SAW, maka itu adalah musibah yang terbesar yang menimpa umat Rasulullah SAW, dan itu adalah hari di mana kita seharusnya merasa bersedih dengan wafatnya Nabi SAW. Namun di saat yang sama juga dia adalah momen sempurnanya syariat Allah SWT. Ya, jadi sebenarnya sudah bercampur aduk ini perasaan, ya, tanggal 12 Rabiul Awal itu sebenarnya, karena tidak mungkin sempurna ini syariat Islam kecuali dengan wafatnya Nabi SAW. Ya, nanti Nabi SAW wafat, baru sempurna syariat Islam. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad masih tetap hidup, itu berarti Al-Quran terus akan turun kepada Nabi SAW. Dan itu berarti kalau Al-Quran masih terus turun karena Nabi masih hidup, berarti syariat belum sempurna. Makanya Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dalam surat Al-Maidah. Nah, ini kesempurnaan agama kita. Salah satu hikmahnya, salah satu pelajarannya, dan salah satu ketetapan Allah adalah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita tidak perlu bersedih tentu saja, karena Nabi SAW kepada orang-orang beriman telah mengatakan di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ana faratukum ala haudi, saya tunggu semuanya di telaga saya pada hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman tentu saja. Bagi orang-orang beriman, tentu ini sabda Nabi kepada para sahabat tentu saja. Orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW, orang-orang yang diajak berbicara langsung oleh Nabi SAW. Tapi ini juga sabda kepada semua mereka yang beriman kepada beliau meskipun tidak pernah dilihat. Nah, kita ini yang tidak pernah melihat Nabi, tapi kita percaya dengan keberadaan beliau. Tidak ada bukti yang bisa kita katakan ini 100% bisa dibuktikan bahwa ini tanda adanya Nabi SAW. Baik itu seperti kalau dikatakan ada rambutnya Nabi dan sebagainya, ada sendal Nabi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya masih dipertanyakan juga, apakah ini betul rambut Nabi, apakah ini betul sendal Nabi dan seterusnya. Orang bisa menyampaikan beragam alasan tentu saja. Itulah makanya Nabi mengatakan, sungguh saya sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, bukankah kami adalah saudara-saudara anda? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Adapun saudara-saudara saya adalah mereka yang hidup setelah kita semuanya meninggal dunia, tapi mereka semua beriman kepada kita. Nah, itulah orang-orang beriman yang jauh hidup setelah wafatnya Nabi SAW, yang Rasulullah SAW sabdakan, ana faratukum ala haudi, saya tunggu semuanya di telaga saya kelak pada hari kiamat. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ambil satu pembahasan bab silati dzirrahim al-musyrik wat tahdiyah. Ya, judulnya adalah menyambung silaturahim seorang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Ya, jadi judulnya adalah menyambung silaturahim dengan orang musyrik dan memberikan hadiah kepadanya. Maknanya jamaah sekalian bahwa hadis ini mau menjelaskan kepada kita tentang bolehnya kita menjaga, bahkan diperintahkannya kita untuk menjaga silaturahim bahkan dengan keluarga-keluarga kita yang musyrik sekalipun. Kalau seandainya ada keluarga kita yang masih musyrik barangkali, atau yang belum beriman, atau dia kafir dan seterusnya, maka kita tetap diperintah untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Dan sebelum kita membaca hadis ini jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu kan jelas. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila keduanya, siapa yang dimaksud keduanya di sini? Ibu dan bapak. Kalau seandainya keduanya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, kalau seandainya ibu dan bapakmu memerintah kamu dan menyuruh kamu, memaksa kamu untuk melakukan tindakan kesyirikan kepada saya yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya, fala tuti'huma, kata Allah, maka jangan ditaati. Tapi bukan sampai di situ saja, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi tidak ditaati perintah mereka di dalam kemaksiatan, apalagi dalam perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq, siapapun itu.
Ya, bahkan orang yang paling dekat sekalipun dengan kita, ibu dan bapak kita, orang yang paling berharga dan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah orang tua kita tentu saja. Dan tidak mungkin kita ada kecuali orang tua ada. Nah, bahkan kepada mereka sekalipun orang yang paling berjasa, atau kepada suami misalnya, kalau ada ibu-ibu di belakang, karena dalam hadis Nabi mengatakan, seandainya saya diizinkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang yang lain, maka saya akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, seandainya kata Nabi, seandainya saya boleh untuk menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka saya akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa hak suami dan kewajiban istri kepada suaminya itu sangat besar. Ya, dan ketaatan mereka sangat besar. Haknya seorang suami kepada istrinya sangatlah besar. Nah, tentu saja ini sebanding dengan tanggung jawab seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam Al-Qur'an. Laki-laki itu adalah pengayom, pemimpin. Ya, bagi kalangan wanita-wanita, baik itu istrinya, kemudian ibunya, saudari-saudarinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan seandainya boleh ini, meskipun kan jelas tidak boleh ya, tidak boleh seorang laki-laki atau seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, itu tidak boleh. Tapi seandainya itu boleh, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, meskipun seperti itu, maka kalau seandainya seorang suami memerintahkan kepada istrinya atau anak-anaknya atau keluarganya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan kepada, maka tidak boleh taat kepada mereka. Tapi bukan berarti kita tidak taat kepada mereka, artinya kita melanggar hak-hak mereka yang lainnya. Sama kalau seandainya orang tua kita, ibu atau bapak misalnya, bapak seorang anak atau ibu seorang anak menyuruh anaknya misalnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka maksiatnya tidak boleh ditaati. Tapi pada perkara yang ma'ruf lainnya itu tetap wajib untuk ditaati. Jelas ya? Nah, dan bukan alasan sebenarnya jamaah sekalian, bukan alasan kalau seseorang itu berbuat maksiat kemudian kita langsung melepaskan kewajiban kita semuanya kepada dia. Contoh misalnya, seorang bapak bermaksiat dan dia maksiatnya adalah dosa yang sangat besar, bukan berarti bahwa karena sudah bermaksiat dosa besar ini, kalau begitu tidak boleh misalnya taat lagi ya, kan sempat viral itu jamaah sekalian beberapa tahun yang lalu. Ini saya sebut saja Kementerian Agama misalnya, kan Kemenak, kan sempat ada diisukan korupsi apa dan sebagainya, kan akhirnya ada yang mengatakan, saya tidak mau ikut hasil sidang isbat pemerintah, karena ternyata yang urus itu yang ada korupsinya. Itu bukan begitu cara berpikirnya kita. Bukan seperti itu seorang muslim yang taat kepada negaranya, kepada orang-orang yang Allah SWT berikan tampuk kekuasaan mengurus kemaslahatan umat manusia, khususnya umat Islam. Makanya ini dikenal dalam agama kita disebut sebagai ilmu wala dan bara. Wala dan bara itu, wala itu artinya apa? Kecintaan kita, loyalitas kepada orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Dan bara itu adalah kebencian kita dan berlepas dirinya kita dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Dan setiap orang di dunia ini itu memiliki hak wala dan memiliki hak untuk bara. Nah, jadi kalau ada orang misalnya muslim misalnya, dia bermaksiat kepada Allah, maka dia dibenci sekadar kemaksiatannya. Tapi selama dia muslim, maka dia tetap memiliki hak-haknya juga. Contoh, dia tetangga kita misalnya, dan dia muslim, dan kita tahu dia bermaksiat, kita benci dia karena kemaksiatannya, tapi tetap diberikan haknya sebagai seorang tetangga, kan seperti itu. Jangan karena dia datang bertamu di rumah kita dan kita tahu ini pelaku maksiat misalnya, akhirnya kita tidak terima dia sebagai tamu. Bukan begitu. Justru dalam agama kita, ketika ada orang yang berbuat maksiat, maka seharusnya kemaksiatannya atau orang ini seharusnya, dalam hadis Nabi yang lainnya, justru seharusnya ditolong oleh muslim yang lain, kan seperti itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluma. Kata sahabat, ya Rasulullah, hadzal madlum. Kalau ini yang dizalimi, ini jelas memang kalau bisa kita tolong memang. Fa kaifa bil zalim? Bagaimana caranya kita mau tolong orang yang zalim?
Maka kata Nabi SAW, anta khuda biyadihi anil zulmi. Engkau pegang tangannya, larang dia dari perbuatan kezaliman. Nah, itu bentuk kita menolong saudara kita yang berbuat kezaliman. Nah, oleh karena jamaah sekalian, ini kaidahnya seperti ini, bahwa ketika kita diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, apalagi melakukan tindakan kesyirikan, maka tidak boleh ada ketaatan dalam perkara-perkara yang maksiat. Tapi ketika dia memerintahkan kepada kita untuk perkara yang ma'ruf, maka wajib ditaati. Dan kalau seandainya dia memerintahkan kepada kita untuk perkara maksiat, maka itu bukan berarti bahwa kita tidak berbuat baik lagi kepada mereka. Nah, tetap kita harus berbuat baik, tetap kita memberikan hak-hak mereka dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Seperti itu tadi dalam surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kata Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tapi bukan cuma itu saja, ada perintah yang kedua, wasahibuhuma fid dunya, tapi tetap kau bergaul dengan kedua orang tuamu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik itu bagaimana? Ya tetap ditunaikan hak-hak mereka, kewajiban-kewajiban kita tetap harus ditunaikan. Nah, inilah dia inti daripada pembahasan kita jamaah sekalian, bahwa agama kita tetap memerintahkan kepada kita bahwa kepada orang-orang musyrik ataupun orang kafir sekalipun dari kalangan keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu, tapi kalau seandainya ada yang seperti itu, maka kita tetap diperintah untuk menjaga silaturahim dengan mereka. Nah, justru hikmahnya kenapa seperti itu perintah agama, supaya hubungan silaturahim ini tetap terjaga dan supaya itu menjadi sebab mereka ini bisa memeluk agama Islam. Ya kan, seperti itu alasannya. Kenapa Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, beliau langsung merangkul semua orang-orang penduduk kota Madinah. Langsung dibuatkan perjanjian, namanya Piagam Madinah. Isinya 43 perjanjian. Apa alasannya? Padahal Nabi SAW dengan jumlah sahabat di kalangan Ansor dan dari kalangan Ansor dan Muhajirin, dari kalangan Aus dan Khazraj, dari kalangan penduduk kota Madinah, bisa saja mengusir semua orang-orang Yahudi itu, bisa saja seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak mau melakukannya, supaya orang-orang Yahudi ini yang tinggal di dalam kota Madinah mendahului Nabi SAW, mereka juga bisa mendengarkan dakwahnya Nabi SAW, supaya mereka bisa memeluk agama Islam. Ya, meskipun setelah sekian lama didakwahi sama Nabi SAW, dikunjungi dan diziarahi serta dibaik-baiki sama Nabi SAW, ternyata hanya sebagian kecil saja di antara mereka yang memeluk agama Islam. Tapi ada di antara mereka orang-orang Yahudi itu yang akhirnya memeluk agama Islam. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Ya, tujuan mengapa Nabi SAW merangkul mereka di dalam piagam Madinah, supaya semuanya mau memeluk agama Islam. Nah, supaya semuanya bisa mendengarkan dakwah Islam. Contoh yang lain, contoh kasus yang lain, bagaimana agama Islam ini kelihatannya memang syariatnya sepertinya itu tidak mendukung nilai-nilai kemanusiaan, tapi sebenarnya ada hikmah yang sangat besar dalamnya. Saya ambil contoh yang lain, misalnya masalah perbudakan. Dahulu itu jamaah sekalian, masalah perbudakan itu sesuatu yang sangat lumrah di tengah-tengah masyarakat. Nah, bahkan kalau kita pinjam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dulu di Mesir, itu kan Nabi Yusuf waktu dia masih kecil jamaah sekalian, ditemukan oleh pedagang-pedagang dari Mesir, ketika dia perintahkan kepada salah seorang pelayannya untuk ambil air, ternyata bukan air yang naik, yang naik timba dengan anak kecil. Nah, itu kan kagetnya itu kayak kejatuhan durian runtuh kalau begitu. So ini tiba-tiba ada anak dan anaknya juga sangat gagah. Nah, ini kan kata para ulama kita, dulu sistem perbudakan itu, anak manusia ditemukan di jalan tidak ada bapaknya dan mamanya, itu bisa diambil sebagai budak, langsung bisa dijual itu. Makanya kan begitu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ditemukan langsung disembunyikan di dalam karungnya, dibawa ke Mesir, di Mesir langsung dijual bisa manin bakhsin, dengan harga yang murah. Kata ulama kita, kenapa ini si pelayan ini dia jual Nabi Yusuf dengan harga yang murah? Karena dia khawatir jangan sampai ketahuan sama majikannya. Nah, kalau tiba-tiba banyak langsung uangnya, misalnya banyak uangnya hasil penjualan Nabi Yusuf alaihissalam, kan majikannya langsung bertanya-tanya, dari mana kau dapat ini uang? Nah, makanya dia jual dengan bisamanin baksin. Sebagian ulama menyebutkan hanya beberapa dinar saja, dirham itu koin perak, bukan emas.
Nah, itu juga satu hikmah jamaah sekalian. Kalau ada orang punya barang dan itu barang hasil curian, pasti tidak tenang hidupnya. Tidak tenang pasti itu. Ya kan seperti itu ya. Orang lihat dia biasa aja sebenarnya kita lihat, tapi perasaannya itu karena saya bawa barang ini yang tidak ini hasil curian atau hasil penipuan atau hasil apa, pasti tidak tenang hidupnya. Apalagi yang korupsi, koruptor itu orang yang paling tidak tenang hidupnya itu sudah. Meskipun kekayaan melimpah ruah dan sebagainya, kekayaan melintir dan seterusnya, itu orang yang paling tidak tenang itu dalam kehidupannya. Karena apa? Karena setiap saat dia akan berupaya untuk menutupi hasil korupsinya, kan seperti itu. Nah, ada juga ini kasihan yang meskipun kita belum tahu kisahnya bagaimana, kan beliau kan diminta untuk menjadi pemateri nasional kalau saya tidak salah, karena beliau juga berasal bekerja di KPK, kan sudah tahu ya. Diminta beliau ini untuk membawakan materi tentang masalah korupsi, ternyata belum sampai acara sudah ditangkap sama polisi, sudah jadi tersangka, dan sekarang sudah minta abolisi seperti Hasto mendapatkan abolisi dari Pak Prabowo. Akhirnya justru langsung dipecat sama Pak Prabowo. Ini barangkali jamaah ikuti kasusnya juga ini. Nah, ini maksud saya jamaah sekalian bahwa perbudakan di zaman dahulu, perbudakan itu sesuatu yang sangat lumrah sekali, sangat mudah sekali ditemukan. Sampai menemukan anak kecil di tengah jalan tanpa keluarganya itu bisa dijadikan sebab untuk diambil dan dijual di pasar. Datang agama Islam menutup semua keran perbudakan kecuali satu. Semua keran perbudakan itu tidak boleh lagi. Tidak ada lagi sistem perbudakan sejak datangnya agama Islam. Cuma satu keran yang masih dibuka. Apa itu? Perbudakan melalui peperangan antara muslim dengan musyrik. Itu saja masih terbuka. Artinya apa? Seandainya misalnya seperti terjadi peperangan antara muslim dengan musyrik jamaah sekalian, kemudian ini orang-orang musyrik, kan yang pergi berperang kan pasti bapaknya kan? Nah, mungkin ibu-ibunya, nah, mungkin istri-istrinya atau anak-anaknya, nah, mungkin pasti suami-suaminya yang pergi. Nah, kalau seandainya suami-suaminya ini orang-orang musyrik ini sudah meninggal dunia, maka secara otomatis istrinya, anak-anaknya langsung berubah status menjadi budaknya kaum muslimin. Jelas ya? Itu sistem perbudakan yang masih dibuka kerannya oleh agama Islam. Nah, kan kelihatannya, agama Islam ini katanya melarang perbudakan, tapi kenapa masih membolehkan perbudakan? Cuma diingat jamaah sekalian, agama Islam, dan ini juga salah satu di antara pintu yang selalu dimasuki oleh orang-orang orientalisme atau orang-orang barat untuk memunculkan rasa keraguan-raguan di hati kaum muslimin terhadap agama mereka sendiri. Yang katanya agama Islam itu agama damai, agama ini dan sebagainya, ternyata masih membuka keran perbudakan. Sedangkan kita sudah mengenal yang namanya hak asasi manusia dan seterusnya. Maka untuk menjawab masalah ini jamaah sekalian, dijawab dengan dua hal. Yang pertama, meskipun memang agama Islam masih membuka keran perbudakan itu, tapi ingat, sekian banyak syariat Islam dan perintah agama, bahkan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan bahkan memerintahkan untuk membebaskan budak. Coba kalau seandainya kita berpuasa Ramadan, di siang hari, mohon maaf, kita berhubungan badan dengan istri misalnya, maka itu kan ada dua tugasnya, dua kewajibannya, tiga. Yang pertama bertaubat kepada Allah, yang kedua adalah mengganti puasa satu hari Ramadan yang dia hubungan badan itu, ya kan? Yang ketiga apa kewajiban yang lain? Membayar apa? Membayar kafarah kan? Membayar kafarah. Apa kafarah yang pertama? Itu kan 3 tingkat itu. Apa kafarah yang paling pertama? Membebaskan budak. Membebaskan budak. Cuman karena tidak ada yang budak sekarang, kalau ada yang begitu misalnya di antara kaum muslimin, bukan di antara kita ya, di antara kaum muslimin, seandainya berbuat seperti itu, ya tidak bisa lagi dia mau cari budak dari mana? Budak, tidak ada lagi budak sekarang. Makanya dia berpindah langsung ke pilihan kafarah yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka ada sahabat bilang begitu. Nabi SAW mengatakan, kau bebaskan budak. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya tidak punya uang, saya orang miskin. Kalau begitu kau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat itu mengatakan, 1 hari saja jebol ini. 1 hari saja jebol ini. Apalagi kalau 2 bulan berturut-turut, wah, luar biasa, berat. Kata Nabi SAW, kalau begitu kau beri makan 60 orang fakir miskin. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ma baina
"Laisa hunaka ma baina labati al-Madinah rajulun afqaru minni," kata sahabat itu. "Ya Rasulullah, di antara dua bukit di kota Madinah ini, gunung Jabal Ir dengan Jabal Uhud, tidak ada orang yang paling miskin dibandingkan saya. Kita minta Kak memberi sedekah kepada fakir miskin 60 orang, tidak ada lagi." Nah, itu sahabat yang paling miskin. Tapi ini tidak boleh diambil keumumannya. Nah, ini khusus untuk sahabat itu saja. Ya, sahabat itu karena memang kondisinya yang seperti itu. Nah, alasan yang kedua, syariat agama Islam kita, syariat Islam ini dengan syariat-syariat yang ada itu memerintah untuk membebaskan budak. Bahkan sangat besar. Dalam salah satu hadis yang kemarin kita sebutkan jamaah sekalian, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke dalam surga dan membebaskan saya dari api neraka." Salah satunya adalah membebaskan budak. Itu kemarin kita jelaskan, itu hadis yang sebelumnya. Yang kedua jamaah sekalian, coba dibayangkan secara logika, kalau seandainya muslim, kaum muslimin dan orang musyrik ini berperang, mereka ini orang-orang musyrik akhirnya mati, misalnya meninggal dunia dalam medan peperangan, meninggalkan istri dan anak-anak. Kira-kira bagaimana ini istri dan anak-anaknya, kasihan. Seandainya mereka tidak langsung di bawah kekuasaan kaum muslimin pada saat itu dengan status budak, kira-kira siapa yang mau beri makan mereka ini? Istri-istri dan anak-anak mereka ini. Nah, makanya itulah dalam sistem Islam, mereka yang ditinggal mati oleh suami-suami mereka, ayah-ayah mereka melalui peperangan, itu secara langsung mereka menjadi budaknya kaum muslimin. Supaya tujuannya apa? Bukan untuk diperbudak, bukan untuk dijual, tapi untuk dihidupi. Untuk dihidupi, supaya mereka masuk di dalam rumah tangga kita, supaya kita kasih makan mereka, bukan justru untuk disuruh kemana-mana, tidak. Dan di saat yang sama Nabi SAW selalu memerintahkan untuk membebaskan budak. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib itu, beliau punya satu sahifah dimasukkan di dalam gagang pedangnya, salah satu di antaranya berisi hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk membebaskan budak. Nah, ini salah satu buktinya jamaah sekalian, bahwasanya ini salah satu di antara penjelasan konsep, bahwa terkadang memang kelihatannya jamaah sekalian konsep agama Islam ini secara kasat mata barangkali sepertinya keras, tegas dan sebagainya, tapi di balik itu ada hikmahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini hadisnya jamaah sekalian, Nabi SAW pernah didatangi oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Umar, bahwasanya ini anak menceritakan kejadian bapaknya. Nah, bapaknya yang mengalami kejadian ini. Ra'a Umar hullatan siyara faqala. Umar bin Khattab itu pernah melihat hullatan siyara. Apa itu hullatan siyara? Hulla itu jamaah sekalian artinya adalah pakaian yang terbuat dari kain yang licin. Itu namanya hulla. Dan tidak disebut dia sebagai hulla di zaman Nabi SAW kecuali kalau dia terdiri dari dua kain. Nah, jelas ya. Nanti dia disebut sebagai hulla kalau dia terdiri dari dua kain. Nah, contoh barangkali kalau kita seperti jamaah haji misalnya, laki-laki, itu disebut sebagai hulla itu kalau dia satu pasang. Tapi kalau dia cuma rida saja, dia cuma selendang saja, maka tidak disebut sebagai hulla. Atau dia cuma sarung saja, maka tidak disebut sebagai hulla. Nanti dia satu pasang dijualnya itu baru disebut sebagai hulla, ya. Nah, itu namanya hulla. Jadi dia itu adalah pakaian yang terdiri dari dua bentuk pakaian yang digunakan di atas dan digunakan di bawah. Ini juga kita mau jelaskan bahwa pakaian para sahabat di masa itu jamaah sekalian seperti pakaian jamaah haji. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu pakai jubah-jubah seperti ini. Tidak, Nabi itu cuma sesekali saja. Bilal bin Rabah pernah melihat Nabi SAW menggunakan jubah beliau yang warna hijau. Kata beliau, tidak ada orang yang paling gagah selain Nabi SAW. Kalau saya sudah melihat jubah hijaunya dipakai oleh Nabi SAW, itu sempurna Nabi SAW, jubah hijau, ya. Nabi juga punya jubah putih sebenarnya. Cuma Nabi itu jarang menggunakan jubah beliau itu. Lebih seringnya Nabi SAW itu menggunakan izar dengan rida, selendang dengan sarung. Nah, itu jarang-jarang. Karena jubah itu jamaah sekalian, dia pakaian, istilahnya dia pakaian yang tarafnya lebih di atas lah sedikit, ya. Dibandingkan dengan pakaian umumnya para sahabat. Umumnya para sahabat itu pakaiannya ya begitu, pakai sarungan dengan selendang.
Nah, itu saya pakainya. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu pakai baju jadi seperti ini, enggak ya. Nabi itu menggunakan selendang, menggunakan. Makanya salah satu hadis Nabi SAW beliau mengatakan, kalau kalian tidak punya pakaian kecuali satu kain saja untuk sarung, maka jangan sekali-kali ada yang duduk dengan berhabwa. Apa itu habwa? Saya cari contohnya di sini, dah ada orang kali. Siapa yang tahu itu berihtiba? Ihtiba itu ini seperti, ini dia. Ini namanya ihtiba. Dilarang sama Nabi meskipun sangat dicintai sama Nabi. Nah, ini model duduk yang sangat dicintai sama Nabi. Kalau bermajelis ilmu, kalau apa, ini namanya ihtiba. Tapi kata Nabi sangat dicintai. Tapi kata Nabi, kalau kita tidak punya pakaian kecuali sarung saja, jangan begitu. Karena kelihatan sangkarnya kan, bahaya. Itu salah satu bukti hadis bahwasanya Nabi SAW itu pakaiannya seperti itu. Makanya muncul larangan dari Nabi SAW untuk berhati-hati kalau duduk, kalau seandainya tidak punya kain kecuali sarung saja. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis ini katakan hullatan siyara. Siyara itu artinya bahwa ini hullah, pakaian ini itu ada istilahnya apa, kalau di tukang jahit itu ada bordir-bordirnya ya. Jadi dia ada benang-benangnya, dan benang-benangnya itu biasanya di bagian-bagian ujungnya itu terbuat dari sutra. Nah, dia terbuat dari benang sutra. Nah, makanya jamaah sekalian, ketika dilihat sama Umar bin Khattab ini kain dijual di Madinah, dilanjutkan di sini, faqala, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wafud idza atauka. Kata Umar bin Khattab, beliau melihat ada kain yang dijual ini, hullatan siyara ini. Umar langsung mengusulkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau anda beli ini kain ini ya, karena ini bagus ini kain, kalau anda gunakan ini kain untuk khutbah Jumat dan untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Karena kan Nabi SAW setelah Fathu Makkah tahun ke-7 Hijriah, mulai dari tahun ke-8 Hijriah, 9 dan 10 itu kan sudah disebut sebagai Amul Wafud. Banyak orang yang masuk Islam setelah itu ya, banyak yang masuk Islam. Makanya kan firman Allah SWT, inna fatahna laka fathan mubina, ini ayat tentang apa? Bukan Fathu Makkah sebenarnya. Inna fatahna laka fathan mubina itu ayat yang turun tentang perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah sebenarnya yang dimaksud di situ. Nanti setelah itu, setahun setelahnya baru kemudian terjadi Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, baru kemudian masuk Amul Wafud. Nah, semakin banyak orang-orang, karena Nabi SAW ceritanya sudah menang melawan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang Mekah itu sudah khawatir semuanya. Jazirah Arab secara keseluruhan takut semuanya dengan kekuatan Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka datang berbondong-bondong ingin mempelajari agama Islam supaya mereka selamat dari kekuatan kaum muslimin di masa itu. Nah, itu disebut sebagai tahun kedatangan tamu-tamu, kunjungan-kunjungan ya, utusan-utusan dari berbagai macam kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Nah, ini usulan dari Umar bin Khattab. Sekaligus kita informasikan bahwa Umar bin Khattab itu jamaah sekalian adalah mulham, orang yang mendapatkan ilham. Nah, makanya dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya setiap umat ada orang-orang yang diilhamkan, dan orang yang diilhamkan dari umat saya ini adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, cuma kebetulan ini penyampaian dari Umar bin Khattab itu kurang tepat kurang tepat, makanya ditolak sama Nabi SAW usulan beliau. Usulan-usulan yang lain itu selalu diterima sama Nabi SAW. Contoh misalnya, anjuran untuk melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Siapa yang usulkan itu? Umar bin Khattab yang usulkan itu. Makanya kan turun di situ firman Allah SWT, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Itu kan perintah dari Allah SWT, dan sholatlah di belakang makamnya Ibrahim. Ini kaitannya dengan kalau orang sudah selesai tawaf, melakukan tawaf ya, tawaf baik itu tawaf haji, tawaf umrah, maka dianjurkan setelah selesai tawaf dianjurkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Itu siapa yang usulkan? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa setelah kita tawaf ini kita tidak sholat di belakang makamnya Ibrahim? Langsung turun ayat kepada Nabi SAW membenarkan usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu melihat salah seorang putrinya namanya Zainab, itu istrinya Nabi SAW,
dan masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW, termasuk ke dalam rumahnya Zainab, orang-orang munafik juga masuk. Langsung datang Umar bin Khattab. Kan cerita Umar bin Khattab ini sahabat sekaligus bapak mertua. Ya kan? Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak perintahkan istri-istri Anda untuk berhijab?" Li'annahu dakhala alayka rajulun bar wa rajulun fajir. Karena masuk berkunjung ke dalam rumah Anda ada orang-orang baik dari kalangan sahabat, ada juga orang-orang buruk dari kalangan orang-orang munafikin dan Yahudi. Ini usulannya Umar bin Khattab ini sebelum turun ayat tentang hijab. Surat Al-Ahzab dan surat An-Nur. Itu belum turun itu ayat. Makanya diusulkan oleh Umar bin Khattab, lalu kemudian turun ayat tersebut memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan orang-orang beriman untuk menggunakan hijab. Itu untuk membenarkan usulan daripada Umar bin Khattab. Nah, ini Umar bin Khattab usulkan juga. Kenapa Anda tidak beli itu kain? Bagus itu dipakai untuk khutbah Jumat. Dan bagus juga dipakai untuk menyambut kedatangan para tamu. Ini pelajaran jamaah sekalian bahwa ternyata ketika kita memasuki dan menghadiri acara-acara resepsi dan sebagainya, acara-acara yang resmi dan seterusnya, maka tidak masalah kita menggunakan pakaian terbaik. Bahkan untuk perintah agama sendiri jamaah sekalian, kalau kita menghadiri sholat Jumat kan diperintahkan menggunakan pakaian yang terbaik, dan sebaik-baik pakaian kita adalah pakaian yang berwarna putih. Bukan berarti kain kafan, ya, kain kafan juga warnanya putih. Tapi sebaik-baik, Nabi mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayad. Nah, gunakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian yang berwarna putih. Nah, kemudian ketika kita menghadiri misalnya kita ingin masuk ke dalam pertemuan apapun itu, selama ada kebaikan di dalamnya, maka diperintahkan untuk mandi, kemudian menggunakan parfum, kemudian bersih-bersih dan seterusnya. Itu secara umum, ya, agama kita memerintahkan hal tersebut. Ya, kalau kita datang resepsionis, mau datang apa dan sebagainya, itu umumnya diperintahkan seperti itu. Nah, tapi dengarkan apa jawaban Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Sesungguhnya yang menggunakan pakaian ini adalah orang-orang yang tidak punya bagian sama sekali. Ya, apa maknanya? Maksudnya ini yang pakai baju yang seperti ini, kain-kain seperti ini tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Jelas ya? Karena ternyata jamaah sekalian, ini pakaian ternyata itu kain hullah syara. Tadi kita bilang hullah syara itu adalah kain yang ada motif-motif apa? Sutrahnya. Sedangkan sutra itu diharamkan digunakan untuk laki-laki. Nah, makanya usulannya Umar bin Khattab sebenarnya sudah bagus, itu sudah pas sebenarnya untuk menyambut orang yang datang, untuk khutbah Jumat dan sebagainya, itu sudah bagus. Cuma yang diusulkan adalah kain yang dilarang di dalam agama kita untuk digunakan oleh laki-laki. Makanya Nabi mengatakan ini pakaian yang seperti ini tidak akan dipakai kecuali orang-orang yang tidak punya bagian. Apa maksudnya? Kata para ulama kita, ini adalah sebagai ancaman bahwa orang-orang yang menggunakan kain sutra maka diancam dengan api neraka. Maksudnya ini man la khalaqa lahu, artinya tidak ada bagian kebaikannya di dalam kehidupan akhirat. Itu maknanya. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau begitu ini adalah ancaman bagi orang-orang tersebut yang menggunakan kain sutra. Maksudnya kain sutra ini kain sutra asli, ya. Kain sutra asli, bahwa mereka ini mereka itu akan diancam dengan api neraka. Kemudian ulama kita mengatakan lagi, ini kan sebenarnya dosa kan, dosa. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang memakai kain sutra ini ternyata dia masuk surga juga? Jelas ya? Dia ternyata ujung-ujungnya masuk surga. Nah, maka ulama kita memberikan penjelasan, kalau dia masuk surga maka semua penghuni surga akan pakai sutra, dia sendiri tidak pakai sutra. Jelas ya? Itu salah satu penjelasan para ulama kita. Karena apa? Dia sudah menggunakannya di dunia, maka tidak ada bagiannya lagi di akhirat. Nah, itu maknanya, ya. Salah satu di antara makna penjelasannya dari para ulama kita. Ternyata tsumma uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Ternyata setelah terjadi diskusi antara Umar dengan Nabi ini, ada sahabat yang dengarkan. Nah, ada sahabat yang dengarkan, ada sahabat yang hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian itu, kain itu. Maka fa'ahda ila Umar minha hullatan. Maka Nabi SAW tidak pakai karena memang terlarang. Kemudian Nabi SAW hadiahkan, ini kan banyak, ya, bertumpuk-tumpuk itu kain-kain itu, ya.
maka Nabi SAW ambil satu tumpukan kain kemudian dihadiahkan kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab sudah tahu kan bagaimana posisinya. Ini sebelumnya Nabi larang kita, kenapa dihadiahkan kepada saya? Makanya kata Umar, faja'a Umar, maka datang Umar ila Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah. Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ba'athta ilayya hadhihi, engkau hadiahkan kepada saya ini kain. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta, padahal sebelumnya saya sudah dengar Anda ini melarang ini untuk menggunakan kain yang seperti ini. Terus kenapa dihadiahkan kepada saya? Masuk akal ya? Masuk akal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lam uhdika laka litalbasaha. Saya tidak bermaksud menghadiahkan kain ini supaya kau pakai. Jelas ya? Bukan maknanya untuk kau pakai sebenarnya, tapi apa? Inna ma hadaituha ilaika litabi'aha. Saya hadiahkan ini supaya kau jual. Kalau kau jual, kau bisa ambil harganya itu. Jadi bukan berarti kalau dihadiahkan harus dipakai, tidak. Tapi bisa dijual kan? Itu dijual, nanti harga jualnya baru dimanfaatkan. Itu boleh. Au litaksuha, atau misalnya kamu kau berikan kepada keluargamu, misalnya istrimu atau anak perempuanmu, supaya dia yang pakai. Kan itu kan boleh. Yang tidak boleh laki-laki menggunakan pakaian sutera. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan ini saksi bahasan kita, Umar bin Khattab kemudian membawa kain itu dihadiahkan kepada salah seorang saudaranya Umar bin Khattab yang masih musyrik, saudaranya dari ibunya, dari ibu yang sama. Dari ibu yang sama itu saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan statusnya pada saat itu masih berstatus sebagai orang musyrik. Dari situlah kemudian diambil oleh Imam Bukhari dan para ulama kita kesimpulannya bahwa boleh menjaga silaturahim kita bahkan kepada orang musyrik sekalipun, dan boleh juga untuk memberikan hadiah kepada mereka dari perbuatannya Umar bin Khattab ini. Karena ini diketahui sama Nabi SAW bahwa ternyata Umar bin Khattab itu menghadiahkan kepada saudara seibunya, dan dia statusnya masih musyrik. Seandainya ini dilarang jamaah sekalian, harusnya Nabi stop itu, harusnya Nabi larang itu. Tapi ternyata dibiarkan sama Nabi dan tidak dilarang sama Nabi, menunjukkan bolehnya memberikan hadiah kepada saudara kita atau kepada keluarga kita meskipun statusnya masih non muslim atau dia musyrik. Justru ini bisa menjadi sebab apa? Dia bisa masuk Islam dan menerima agama Islam. Dari sini juga diambil pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat para ulama kita tentang bolehnya saling memberikan hadiah dengan orang-orang musyrik. Itu boleh. Kalau misalnya ada tetangga kita non muslim, hadiahkan hadiah kepada kita, selama hadiah itu zatnya bukan sesuatu yang haram, maka silakan diterima, dimanfaatkan, dan kita balas juga dengan memberikan hadiah, maka itu boleh, lebih bagus lagi. Atau kita yang memulai memberikan hadiah kepada mereka, tetangga kita non muslim dan seterusnya, itu silahkan. Ada misalnya non muslim yang memberikan misalnya uang 2,5 juta atau berapa misalnya untuk membeli kurban misalnya, atau dia berikan kambing, 1 ekor kambing untuk dikorbankan misalnya, itu boleh diterima. Bagaimana hukumnya? Boleh diterima, tapi jangan diniatkan sebagai hewan kurban. Tidak perlu disebutkan bismillah ini dari fulan bin fulan meskipun masih musyrik. Tidak perlu disebutkan seperti itu. Jadi disembelih saja dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan diterima itu. Yang tidak boleh adalah kalau dia disembelih oleh orang musyrik itu. Itu yang tidak boleh, meskipun ada khilaf di antara ulama kita tentang masalah ini. Ini faedah dan pelajaran jamaah sekalian. Pelajaran yang lain tentang hadis ini jamaah sekalian adalah bahwa Nabi SAW juga pernah melakukan hal yang sama kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan memberikan hadiah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi SAW itu menerima kainnya berwarna putih. Maka kain berwarna putih itu karena indah dan dia terbuat dari sutera, maka dihadiahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, wahai Ali, saya hadiahkan kamu kain sutera berwarna putih ini untuk kamu bagi-bagikan kepada 5 orang yang bernama Fatimah, semua keluarganya.
istrinya Ali Fatimah, mamahnya juga Fatimah, bibinya, sepupunya, semuanya namanya Fatimah. Fawatim namanya. 5 orang dalam kehidupannya Ali namanya semua Fatimah. Nah, ini hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa pakaian wanita itu tidak muluk-muluk, harus warna hitam. Ya. Itu kan biasanya kan kalau kita lihat akhwat dan sebagainya kan warna hitam kainnya kan. Di masa Nabi SAW warna putih itu biasa saja itu. Biasa saja. Cuman mereka pakai putih itu tapi jarang-jarang keluar rumah. Ya, jarang-jarang keluar rumah. Masya Allah. Kalau kita di sini, kalau kita lihat akhwat, masya Allah, pakai hitam-hitam pembalap. Ya kalau kencang Ustaz. Bahkan pernah hampir ditabrak juga sama. Ini perlu hati-hati, sebetulnya ada keluarga kita yang begitu. Nah, jemaah sekalian, pelajaran yang kita bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaraah. Ya. Oh, ada pertanyaan satu. Iya. 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 Perempuan boleh. Iya. 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 Bagaimana pakaian sutra untuk perempuan? Iya. Ya. Ya. Oh iya, iya. Di surga, iya. Jadi sebenarnya alasannya kenapa laki-laki dilarang pakai pakaian sutra bukan karena itu pakaiannya nanti di akhirat, bukan itu alasannya. Tapi alasannya karena pakaian sutra itu adalah pakaian memang untuk perempuan. Kain sutra itu memang karena dia adalah, jadi semua hal-hal yang berbau perhiasan, kecantikan, keindahan itu diperuntukkan untuk kalangan wanita, bukan untuk kalangan laki-laki. Nah, kain sutra itu karena dia masuk dalam kategori itu, dia pakaian yang memperindah seseorang dan seterusnya, makanya dalam agama kita dilarang untuk kalangan laki-laki dan dibolehkan untuk kalangan perempuan karena dia menambah keindahan. Nah, bukan alasannya bahwa dia akan menjadi pakaiannya di surga nanti. Makanya muncul pertanyaan, kalau laki-laki pakai, bagaimana apa nanti nak pakai perempuan? Tetap nanti pakainya sama. Pakainya nanti sama hulla dan istabrak. Hulla dan istabrak itu dia kain dari sutra, tapi hulla itu tipis, istabrak itu yang tebal. Nah, itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Allah. Iya. Iya. Ya, itu salah satu penjelasan ulama kita. Salah satu penjelasan ulama kita terhadap hadis tersebut bahwa karena dia sudah menggunakan di dunia, maka tidak lagi dia gunakan di akhirat. Sedangkan perempuan karena mereka memang menggunakannya dan itu boleh memang. Karena boleh bagi mereka untuk menggunakan kain sutra, maka tidak ada masalah untuk kalangan perempuan. Justru ya wallah alam. Ini karena waktu kita. Ya. Syukran barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.